Saudara, tema kita The Lecture kali ini adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Pilihan tema ini sebagai kelanjutan dari dialog kita sebelumnya, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah model pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan generasi yang akan datang. Kali ini kita akan membahas tentang hal itu dengan 3 orang wakil generasi muda. Yang satu adalah Saudara Ari Sulistyo. Dia adalah alumni dari antropologi Universitas Indonesia. Dan yang kedua adalah Saudara Dini Isnayanti. Dini Isrinayanti, alumni dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Dan yang ketiga adalah Agustini, alumni Universitas Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Lingkungan. Yang akan kita dialogkan kali ini membahas tentang 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana generasi muda memandang Indonesia saat ini dalam perspektif lingkungan. Dan dari perspektifnya itu kita ingin mengetahui bagaimana pandangan ketiga wakil generasi muda ini terhadap Indonesia yang akan datang. Marilah kita ikuti perbincangan kali. Jika Anda dinyatakan, ya dianggaplah sebagai representasi generasi muda, apa yang Anda rasakan sebagai generasi muda itu memperoleh warisan apa dari para pendahulu Republik ini? Dan apakah warisan yang Anda terima itu menurut Anda cukup sebagai modal untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik? Jika kita melihat bahwa kondisi sekarang, kita tidak lepas dari pengalaman masa lalu ya. Indonesia mewarisi begitu banyak kerusakan, tetapi juga di balik itu juga ada kebaikan gitu. Jadi jika kita melihat sisi dari negatif, sisi kerusakan, mungkin seperti dulu, kalau orang dulu hanya cukup subsisten mencari makan. Kalau sekarang orang sudah surplus value kan, harus ditambah ini, tambah itu, bahkan sekarang cenderung greedy, rakus gitu. Nah, kita mengambil bahwa subsisten itu lebih bagus gitu loh, karena apa? Itu bisa memperpanjang umur kita. Artinya kalau kita merasa cukup, bersyukur, artinya itu kan adalah warisan dari generasi-generasi pendahulu kita, bahwa nilai-nilai itulah yang harus kita kalau Anda setuju subsisten, menyuruh orang Indonesia limited terus dong? Oh, tidak seperti itu, Pak. Artinya kita dalam kondisi globalisasi seperti ini, apa yang lebih baik? Bagaimana yang lebih baik? Ah, itulah yang harus kita jalankan, adalah nilai-nilai yang dulu ada, nilainya bukan subsistennya, merasa cukup bukan. Tetapi nilai-nilai itulah yang tetap harus kita lestarikan sebenarnya. Nilai-nilai yang positif itu, seperti tadi bahwa gotong royong, atau yang sebenarnya kita anggap kuno ya, gotong royong, toleransi dan segala macam, itu yang harus sebenarnya kita lestarikan untuk generasi mendatang. Gimana pendapat Anda? Kalau saya lihat terkait dengan topik hari ini, apa yang diwariskan oleh generasi kita ya, kita yang terdahulu, kelihatannya sangat sedikit yang tersisa untuk kita ya. Mungkin memang kita tidak menyerahkan bahwa ini adalah suatu kesalahan masa lalu seperti itu. Memang mungkin pada saat itu kebijakan yang harus diambil, seperti saya kira dengan suatu mismanagement mengenai sumber daya alam kita, bagaimana gas kita diserahkan pada pihak asing dengan jangka waktu kontrak yang begitu lama untuk kepentingan luar,
sedangkan kita sendiri membutuhkannya seperti itu. Namun dari sisi lain saya lihat apa yang diwariskan dari generasi terdahulu terkait dengan keterbukaan itu sangat cukup positif untuk kita rasakan sekarang. Artinya dengan adanya suatu keterbukaan dengan dunia luar, kemudian eksistensi negara kita di panggung politik dunia pun cukup diakui, dan bahkan jadi Anda ibaratnya optimis lah warisan yang ada ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Warisan kita masih punya, saya kira, cadangan sumber daya alam yang kalau di manage dengan cara yang lebih baik itu bisa jadi modal kita untuk bangkit kembali gitu. Ya, padahal kata Dini tadi udah rusak-rusakan lingkungan kita. Kalau sisanya sih sedikit mungkin masih ya Pak. Kalau melihat kehutanan sekarang ini memang kerusakannya itu terus meningkat, semakin banyak kerusakan Pak. Tapi memang kalau saat ini masih banyak juga, maksudnya hutan alam itu masih tersedia banyak juga di Papua, di Indonesia Timur. Iya, tapi kalau dari statistiknya semua cadangan alam ini kan habis dalam waktu 20 tahun. Baik itu tambang maupun migas maupun udah habis. Mungkin dari segi paradigma atau cara berpikir yang kita sebelumnya menganggap sistem moneter dalam kondisi ekonomi yang memang harus dituntut kebutuhan manusia banyak, sistem moneter yang sifatnya lebih banyak destruktif, Pak. Nah, bagaimana kita mulai memikirkan sistem ekonomi yang tidak destruktif, non-destruktif, seperti dari sektor pariwisata bisa dikembangkan. Kita kan tidak merusak, justru melestarikan dengan datangnya turis asing seperti itu, Pak. Jadi orang datang ke Candi Borobudur, kita memanage bagaimana Candi Borobudur supaya tidak rusak begitu banyaknya pengunjung. Nah, artinya dari sektor lain pun seperti kelautan, bagaimana kita tidak mendestruktif. Jadi Anda membayangkan sebuah model pembangunan yang tidak destruktif dari segi. Nah, kalau Anda bayangkan tahun 2045 lah, satu abad Indonesia, seperti apa sih Indonesia yang Anda cita-citakan? Yang saya cita-citakan Indonesia mampu, Pak, bersaing dengan negara-negara berkembang, negara-negara maju, terutama Jepang, Cina. Dengan cara apa Anda melakukan? Yaitu dengan cara perubahan pembangunan yang tidak destruktif seperti itu. Itu menggunakan ya? Mungkin karena tadi seperti Mbak Yani bilang, karena kesalahan masa lalu kita jadi lebih bijak mungkin, Pak. Kalau kita bisa ambil sisi positifnya, karena dengan kerusakan itu kita jadi lebih berpikir, oh ya ini sumber daya alam semakin terbatas, jadi dengan keterbatasan ini kita harus bagaimana mengupayakan yang masih ada tapi tidak merugikan masa depan juga, dan jadi tidak langsung nilai tambah lebih. Iya, baik, kita bisa meningkatkan dari teknologi, mungkin bisa kan sekarang juga sedang mulai marak kultur jaringan. Kalau misalnya satwa yang semakin langka bisa dikulturkan. Jadi gajah gitu, kulturkan jadi kecil gitu, lari-lari dalam rumah. Iya. Kalau kita lihat negara maju, mereka sudah lari dari masa transisi, bahkan post transisi, bahkan post kolonial kan. Sekarang kondisinya mereka menjual seperti bola, jual industri jasa, industri pariwisata dikembangkan. Seperti Malaysia saja sudah mau tancap gas ke arah itu kan. Nah, bagaimana Indonesia yang masih masa transisi ini gitu Pak. Itu tantangan ke depan. Jadi bagaimana kalau menurut generasi penerus kami terutama dari lingkungan adalah bagaimana memanfaatkan, mengelola, membuat kebijakan yang pembangunan yang destruktif. Pandangan saya terkait dengan sustainability, keberlanjutan, kata kuncinya sederhana, bahwa ada keseimbangan antara carrying capacity, daya tampung dari lingkungan, dengan beban lingkungan, beban yang diterima oleh lingkungan. Manakala kapasitas daya tampung dari lingkungan itu mampu ya, atau sama balance dengan beban lingkungannya, maka bisa dipastikan suatu sistem akan sustainable, akan berkelanjutan. Oleh karenanya, kalau tadi teman-teman mungkin sudah bicara terkait dengan
manusia, kemudian dengan alam, pasti yang dapat diambil bahwa manusia terus berkembang, itu nggak bisa dipungkiri. Dan alam berkembang tapi kecenderungannya dia punya kapasitas yang tetap. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang bisa membuat dua hal ini jadi seimbang. Nah, disinilah menurut saya peran teknologi bermain. Bagaimana dengan teknologi kita bisa mencoba menyeimbangkan antara beban lingkungan yang terus meningkat dengan kapasitas atau daya dukung dari lingkungan untuk menanggung beban tersebut. Ada, seingat saya, selain dari 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan, di mana secara ekonomi sesuatu itu akan sustainable, akan berkelanjutan manakala dia profit. Ketika suatu upaya atau suatu kegiatan tidak profit, cenderung akan berhenti dengan sendirinya. Siapa sih yang mau gitu ya? Kagak ada untungnya, seperti itu. Kemudian hal yang lain secara lingkungan, tentu saya kira pemikiran bahwa environmental friendly itu sudah cukup menyebar, bahwa suatu kegiatan itu akan berkelanjutan manakala dia ramah lingkungan. Ini teman saya yang dari Kecerdasan Alam dari tadi ngomong kayak gitu, ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian ada yang lain mungkin terkait dengan sosial. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin suatu kegiatan itu berkelanjutan, maka dia harus social acceptable. Artinya masyarakat mau menerima itu. Ketika masyarakat tidak menerima, maka bisa dipastikan suatu kegiatan itu tidak akan berlanjut. Banyak contoh kasus seperti yang baru-baru seperti tambang di Bima ya. Bagaimana masyarakat sangat menolak, dan mau nggak mau pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan untuk meng-cut kegiatan tersebut. Kemudian yang satu hal lagi yang saya pikir tidak bisa diabaikan adalah teknologi applicable. Artinya suatu kegiatan bisa berlangsung, suatu sistem bisa berlangsung secara berkelanjutan manakala teknologi yang digunakannya itu applicable. Nah, yang jadi permasalahan adalah applicable di sini seperti apa? Kalau kacamata saya pribadi, tentu applicable yang Indonesia gitu. Artinya teknologi itu harus applicable dengan kondisi alam Indonesia. Saya ambil contoh misalnya di bidang pertanian. Dengan adanya tuntutan penduduk yang bertambah tinggi, kebutuhan akan pangan semakin meningkat, tentu sektor pertanian harus meningkatkan hasil produksinya. Entah itu dengan intensifikasi pertanian atau apa. Tapi dengan catatan mekanisasi pertanian juga bisa diterapkan, salah satunya untuk intensifikasi pertanian. Namun dengan catatan teknologi yang diterapkan dalam mekanisasi pertanian itu pun harus sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Misalnya mungkin di luar seperti di daerah Amerika yang cenderung memang kondisinya alamnya itu adalah daratan, nggak masalah ya, kita pakai traktor seperti itu. Tapi ketika kita menerapkan mekanisasi pertanian dengan alat-alat berat, traktor dan sebagainya di Bali saja misalnya, yang jelas daratannya mungkin nggak seberapa, tapi ada juga pegunungan dan sebagainya. Tentu itu bukan hal yang tepat, bukan hal yang applicable. Namun kita lihat bagaimana wisdom lokal dari masyarakat Bali, mereka menerapkan yang namanya terasering, dan bahkan itu selain meningkatkan hasil pertaniannya, mereka juga bisa menggunakan itu sebagai tourism untuk menarik pariwisata. Ada suatu wilayah seingat saya tuh bagaimana mereka menyajikan suatu pemandangan pertanian dengan terasering seperti itu. Itu kemudian contoh lain teknologi dalam
migas ya, kebetulan saya kerja di lab migas. Jadi atau saya coba quote statement Bapak Lobo Balia. Beliau waktu itu pernah menyampaikan dalam suatu seminar dengan para senat UI. Beliau menyampaikan sebetulnya pertambangan apa yang teman-teman dari kehutanan seperti itu dijadikan tadi apa sih, menambah beban seperti itu ya. Karena kalau kita di pertambangan, di SDM, kalau memang dia adalah pertambangan, maka dia sudah menerapkan good mining practice, dan itu salah satunya adalah faktor lingkungan. Dan misalnya lagi juga ada pandangan yang saya kira kurang tepat, manakala sektor migas itu akan merusak lingkungan. Belum tentu, atau bersaing dengan kehutanan seperti itu. Karena kalau difahami teknologi yang kita terapkan dalam sektor migas tidak ya, harus dibedakan ya, migas dan batubara dan penambangan yang lain. Seperti di migas, dia tidak banyak menggunakan area. Artinya ketika suatu kawasan itu punya potensi migas yang cukup besar, jangan langsung wah nggak boleh gitu, ini akan merusak lingkungan, merusak hutan. Karena pada prinsipnya kita tidak mengupas lahan, kita hanya menggunakan beberapa area yang tidak terlampau besar. Dan juga ada teknologi lain yang misalnya dengan cara pengambilan dari samping tidak langsung. Nah disinilah kalau saya melihat ya, dari kembali kepada hal yang 4 tadi, 4 prinsip. Kalau kita mau sustainable, selain faktor lingkungan yang harus friendly, kemudian ekonomiknya harus profit, kemudian social acceptable, tapi juga harus teknologi yang applicable. Begitu yakinnya Anda teknologi bisa mengatasi keterbatasan alam? Harus. Tapi kalau kita lihat fakta ya, teknologi itu memicu eksploitasi sumber daya alam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ambil contoh misalnya Amerika. Dengan gaya hidup Amerika, itu kita membutuhkan 4 planet bumi untuk bisa hidup sejahtera secara material seperti Amerika. Itu mereka bisa memenuhi, satu dengan teknologi, kedua dengan menguasai seluruh bumi untuk kebutuhan masyarakat Amerika. Jadi menurut Anda, apakah teknologi yang diterapkan di Indonesia itu sudah sesuai atau masih membutuhkan perubahan-perubahan agar Indonesia menjadi lebih baik? Oke. Kalau saya melihat teknologi itu seperti tools ya, sama seperti misalnya sederhana pisau. Pisau ketika dia di tangan seorang ahli masak, seorang koki, itu akan sangat berguna. Tapi ketika pisau itu dipegang oleh seorang pembunuh, dia akan sangat berbahaya. Demikian juga dengan teknologi. Artinya karena dia hanya sebuah tools, tentu dia akan kembali kepada siapa yang memegangnya, siapa yang memanfaatkannya, siapa yang menggunakannya. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika, dengan lifestyle yang seperti itu, dan kita, ya mungkin ini salah satu efek negatif dari sebuah globalisasi ya. Sementara yang tadi kita basisnya adalah sebuah masyarakat kultur ya, agrikultur, kemudian melihat sebuah masyarakat Amerika ya dengan lifestyle yang sangat jauh berbeda. Nah mungkin di sini peran yang harus dimainkan oleh teman-teman sosiolog atau apa, bagaimana mentransformasi ini tidak kebablasan mengikuti lifestyle-nya mereka, bagaimana kita harus mengupayakan agar local wisdom itu muncul ya, bahwa sebetulnya kalau kita mau sustainability, kita bisa menumbuhkan kembali social wisdom kita, local wisdom kita, sehingga tanpa mengabaikan teknologi yang memang mau nggak mau itu ada dan kita butuhkan untuk menunjang, yaitu tadi agar balance. Kalau kita mau sustainable, so kita harus balance antara kebutuhan, antara beban lingkungan dengan kapasitasnya. Seperti contoh misalnya penerapan teknologi pertanian, memang padi meningkat, tetapi penggunaan bibit unggul padi itu ternyata berdampak pada ketergantungan bibit dan bibit diimpor.
Yang kedua, membuat ketergantungan pada pupuk dan pestisida. Pada sisi yang lain, pemuliaan tanaman padi itu yang membuat ketergantungan itu membuat tanah juga menjadi rusak. Jadi apakah itu sebuah penerapan teknologi yang bagus? Saya coba garis bawahi bahwa ini bukan kesalahan teknologi. Ini adalah kesalahan kebijakan ketika paradigma kita tidak sesuai. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa kebijakan yang harus dirubah? Kebijakan saya katakan paradigma yang tidak sesuai dengan karakteristik lingkungan kita. Jadi paradigmanya harus dirubah. Seperti apa merubah? Bagaimana hari sosialnya? Apa yang harus diambil dari itu? Saya pikir mungkin karena ini paradigma yang semua harus menyadari bahwa kita memang yang tadi saudara Dini sampaikan, kita adalah tropis ya, hutan tropis gitu. Sedangkan kita tahu padi ini sangat-sangat atau bukan ya, sangat-sangat tidak Indonesia sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ada kerusakan, ada kemerosotan, itu salah kebijakan ya? Salah kebijakan Salahnya yang tidak pemerintah, memahami ya? lingkungan asli, kaidah lingkungan. Itu Pak. Saudara, ini tadi adalah dialog dengan wakil generasi muda lah begitu. Dari dialog ini ada 3 hal penting, bahwa ya memang terjadi kerusakan lingkungan, modal alam kita menipis, tetapi pada sisi yang lain sudah muncul modal sumber daya manusia yang meningkat, dan itu ditandai dengan kesadaran-kesadaran baru dalam membangun. Dan itu menimbulkan optimisme bahwa kita tidak akan hilang dari peradaban zaman. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain.